Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Pagi Mbak, saya ingin konsultasi gizi Mbak. Apakah sebelumnya Mbak sudah pernah melakukan konsultasi gizi? Belum Mbak, ini pertama kalinya. Baik, Mbak silakan isi formulir pendaftaran terlebih dahulu ya. Terima kasih Mbak. Sebelumnya Mbak akan melakukan asesmen gizi terlebih dahulu ya dengan asisten konselor. Mari saya angkat. Selamat pagi Mbak Zulfa, saya Inaya, asisten konselor hari ini yang akan melakukan asesmen ke Mbak Zulfa. Baik Mbak Inaya, silakan Mbak. Begini ya Mbak, halangannya lurus ke depan. Baik, selanjutnya kita ukur wilayah Mbak. Permisi, maaf tangannya. Baik Mbak Zulfa, apakah ada surat rujukan dari dokter untuk konsultasi ini? Ada Mbak, ini surat rujukan dokter. Baik, terima kasih. Saya akan teruskan konselor. Mbak bisa tunggu sebentar, nanti saya panggil. Terima kasih Mbak. Mbak Zulfa, silakan Mbak, Mas. Halo, selamat pagi Mbak, Mas. Selamat Pagi pagi. Mbak. Mas, silakan duduk dulu. Ini dengan Mbak Zulfa dan Mas? Pak. Oh iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Mbak. Sebelumnya perkenalkan saya Ayu dari Rumah Sakit Sahid Jakarta. Mas dan Mbaknya diarahkan ke sini untuk melakukan konsultasi gizi. Nah, tujuannya diharapkan kita bisa melakukan sharing dan menemukan solusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan Mbak dan Masnya. Nah, kalau gitu saya ada lembar persetujuan. Jadi di sini Mbak Zulfa dan Mas Farah diharapkan bisa memberikan jawaban yang akurat, dan saya juga selaku konselornya saya akan menjaga data-data Mbak dan Masnya. Apakah bersedia mengisi lembar berikut? Bersedia. Silakan. Ya, terima kasih. Setelah saya melihat dokumen rujukan dari Mbak Zulfa, saya melihat Mbak memiliki diagnosis anemia defisiensi besi ya. Kemudian ada kepentingan juga untuk melaksanakan konseling gizi calon pengantin. Apa benar Mbak dan Masnya? Iya Mbak. Iya benar Mbak, saya 2 hari lalu sempat cek lab dan dapat rujukan dari dokter untuk konsultasi gizi Mbak. Oh iya, untuk sebelum memutuskan untuk cek lab, apa Mbak Zulfa mengalami gejala dan tanda yang nggak biasa sama tubuh Mbak Zulfa ini? Iya Mbak, jadi setahun belakangan ini saya sering merasa pusing. Nah terus saya juga merasa rambut saya rontok Mbak. Terus saya kalau berdiri lama itu saya suka mau pingsan Mbak. Jadi mata saya berkunang-kunang. Oh iya, sampai mau pingsan gitu ya Mbak? Sebelumnya Mbak pernah coba untuk konsumsi suplemen tertentu atau gimana? Iya Mbak, saya pernah konsumsi suplemen penambah darah. Oh iya. Apakah dari konsumsi suplemen tersebut Mbak terdampak efek sampingnya? Ada sih Mbak, saya ngerasa sembelit. Oh, sembelit ya. Oke. Nah, melihat dari Mbak yang sibuk mengerjakan tugas kuliah ya sampai malam, apa Mbak masih menyempatkan makan rutin sehari 3 kali? Kalau untuk makan rutin, saya sih kurang agak tidak teratur ya Mbak. Nah kalau
Pagi saya biasanya jarang makan. Kalau saya makan itu saya sakit perut, Mbak. Nah, kalau siang saya makan tergantung mood saya, Mbak. Nah, kalau malam saya makan, cuman saya makannya cuma sedikit. Kalau boleh diceritakan Mbak biasanya makan apa aja ya? Kalau makan di rumah saya biasanya makan ayam goreng, terus saya biasanya makan ayam mentega, terus tumis buncis, tumis kangkung, sama sayur asem, Mbak. Oh begitu. Makanan yang biasanya Mbak makan untuk mengembalikan mood Mbak itu apa ya? Kalau untuk mengembalikan mood saya biasanya makan mie pedas, terus roti gandum, coklat keju, kadang saya minum teh, Mbak. Tapi yang paling saya suka itu mie pedas sih, Mbak. Oh begitu. Berdasarkan dari informasi Mbak barusan, saya coba cari sumber awalnya. Sepertinya ada beberapa faktor pemicu Mbak sehingga menyebabkan Mbak menjadi anemia defisiensi besi tersebut. Nah, salah satunya Mbak kan makan daging ayam, tumis buncis seperti itu. Cuma Mbak mengolahnya itu dengan cara digoreng karena zat besi ini bisa rusak di suhu yang panas seperti digoreng tadi. Nah, cara Mbak bisa coba untuk memasak zat besi tersebut dengan cara dikukus, dipanggang, direbus, itu bisa jadi pilihan yang baik. Kalau asupan saya sudah terpenuhi, berarti saya nggak usah konsumsi suplemen tambah darah ya, Mbak? Iya, nggak usah kan daripada Mbak konsumsi suplemen yang kan kita nggak tahu ya efek samping dari suplemen itu bisa ke tubuh Mbak gimana gitu. Jadi Mbak bisa ambil dulu yang paling mudah seperti Mbak maksimalin makanan Mbak tuh makan konsumsi zat besi itu ada di makanan ini bentar ya Kak. Contoh-contohnya itu ada ini Mbak bisa coba awal mengkonsumsi makanan sumber zat besi seperti ini sayuran hijau, kemudian ada daging ayam, lalu ada daging merah, ada hati ayam. Tadi kan ada makanan penghambat ya Mbak, kayak yang Mbak makan itu ada teh, kopi. Nah, ternyata ada makanan yang membantu menyerap zat besi ini Mbak. Nah, makanannya itu ada ini Mbak, ada apel ya, ada pepaya, kemudian mangga, kemudian nanas, dan ini jeruk. Jadi Mbak kalau misalnya makan ini semua terus dibarengin sama makan ini, nanti zat besi yang Mbak serap itu bisa maksimal gitu. Baik, Mbak, saya jadi tahu cara masak sama pemilihan makanan itu berhubungan sama zat besi yang dikonsumsi ya, Mbak? Iya betul berhubungan. Mbak tahu nggak kalau misalnya zat besi itu yang Mbak kan sekarang mengalami anemia ya, itu juga berhubungan untuk kepentingan Mbak dan Masnya. Selain itu kecukupan zat besi juga punya peranan penting buat Mbak dan Masnya yang sedang mempersiapkan pernikahan ya. Apa Mbak dan Masnya sebelumnya udah pernah dengar tentang istilah 1000 hari pertama kehidupan? Kalau saya sih nggak pernah. Kalau saya pernah dengar, Mbak, waktu posyandu, itu artinya apa ya, Mbak? Oh artinya itu 1000 hari pertama kehidupan. Itu tuh artinya masa dimana anak-anak itu lagi mengalami perkembangan yang pesat, yang cepat banget gitu loh, kayak perkembangan otaknya cepat, terus fungsi organnya juga cepat gitu kan. Nah 1000 hari ini kita tahunya dari mana? Dia itu bisa dihitung dari semenjak Mbak hamil nanti sampai anaknya lahir sampai berusia 2 tahun gitu. Tapi kan kebanyakan kalau misalnya perempuan sadar akan dirinya hamil itu biasanya udah berusia 1 bulan biasanya sih. Tapi kan kalau misalnya 1 bulan udah termasuk kewajiban kita untuk ngasih asupan zat gizi yang cukup kan, tapi untuk mencegah hal tersebut, jadi alangkah baiknya Mbak dan Mas mempersiapkan dari sekarang. Oh, jadi begitu ya, Mbak? Berarti bukan hanya saat hamil saja, Mbak, tapi setelah melahirkan juga masih dalam masa-masa anak ya? Iya betul Mbak, masa anak itu panjang dan tentunya perlu ketelatenan dari orang tua kan. Jadi saya izin mengasih unjuk ini ya, yang hal-hal yang perlu Mbak dan Masnya tahu. Nah di sini hal pertama yang Mbak harus ketahui adalah status gizi. Tadi kan Mbak di depan sudah mengukur status gizi ya. Status gizi itu dikatakan normal kalau Mbak berada di rentang 18,3 sampai 23. Nah kalau misalnya di data ini Mbak udah dapat 19,5, berarti sudah status gizi sudah aman ya, sudah normal. Kemudian ada berikutnya ada Lila nih Mbak.
Lila ini atau yang kita sering bilang lingkar lengan atas ini tadi Mbak juga udah ukur ya di depannya. Nah, kalau misalnya lila itu dibilang cukup normal itu kalau misalnya Mbak ukuran lengannya di atas 23,5 cm. Nah, kalau saya lihat dari sini Mbak lilanya 22,8, jadi belum mencapai normal ya. Nah, kalau misalnya untuk mencapai lila yang baik Mbak bisa apa namanya? Bisa mengasup makanan sumber protein yang sumber-sumber protein ini ada tahu, telur, tempe. Kemudian Mbak juga bisa ke posyandu menambah asupan PNT ya. Kemudian juga Mbak setelah melakukan itu semua Mbak bisa sering-sering mengecek lilanya apakah udah bertambah atau belum. Nah, lila ini perlu Mbak tahu karena menggambarkan cadangan lemak Mbak. Kan lemak itu dibutuhkan ya buat Mbak nanti mempersiapkan proses persalinan, kemudian mencegah anaknya nanti berat bayinya rendah. Berat bayi rendah itu kalau misalnya bayinya di bawah 2,5 kilo Mbak, gitu. Terus juga bisa mencegah juga bayinya lahir prematur gitu ya. Jadi lila ini emang penting buat Mbak tahu. Lumayan fatal juga ya dampaknya kalau tidak disiapkan di jauh-jauh hari Iya, ya. betul Mbak. Nah, selain tadi yang sudah saya jabarkan mengenai lila sama status gizi ya. Nah, di sini ada sumber pangan juga yang beberapanya harus Mbak perhatikan. Nah, misalnya ada asam folat, vitamin B12 dan vitamin B6. Nah, ini kenapa sih Mbak harus memperhatikan juga? Karena si zat gizi ini juga punya peran penting untuk mendukung perkembangan otak dan kecerdasan dari janinnya nanti. Nah, Mbak ini bisa mendapat asam folat ini dari brokoli, sayuran hijau, kemudian sawi. Nah, untuk vitamin B12-nya Mbak bisa mendapat ini dari sumber makanan susu sapi, dada ayam, daging. Nah, untuk vitamin B6-nya Mbak bisa dapat dari pisang, dada ayam, tomat, dan kentang. Nah, kemudian ada lagi nih omega 3. Ini juga kenapa sih harus penting juga buat Mbak? Karena omega 3 ini juga dibutuhin untuk kecerdasan janin dan juga untuk perkembangan janin juga. Nah, omega 3 ini bisa didapat dari banyak di pasaran kayak ikan tenggiri, ikan kembung, dan ikan sarden, tahu, telur. Oh gitu ya Mbak. Bisa gak ya saya memperbaiki gizi dengan baik Mbak? Bisa kok, pasti bisa. Tentu bisa kok Mbak, kan Mbak dan Mas ini termasuk Mas punya banyak waktu kan. Mbak juga udah, Mbak sama Mas yang melangkahkan kaki ke sini juga sudah termasuk kemajuan yang nggak semua orang bisa gitu. Jadi bisa kok, pasti bisa. Sebagian perubahan zat besi ternyata dipengaruhi oleh pola makan ya Mbak? Iya benar Mas. Kalau misalnya perbaikan gizi itu bisa kita mulai dari yang paling bawah dulu seperti pola makan ini. Nanti lebih detailnya saya akan kirim filenya ke Mas dan Mbaknya melalui email ya. Baik Mbak. Mbak, apa cuma saya aja yang memperhatikan asupan gizinya? Gimana peran pasangan saya Mas Farah Mbak? Kedua-duanya punya peran yang sangat penting, apalagi ini kan untuk bayi ya. Apa sebelumnya Mas Farah punya masalah kesehatan? Nggak ada sih Mbak. Kalau merokok, Saya merokok. kalau misalnya boleh tahu, Mas bisa sehari habisin berapa banyak ya rokoknya? Sebungkus saya bisa habisin. Emang ada pengaruhnya ya? Iya benar Mas, punya pengaruh karena di dalam rokok itu kan banyak sekali ya zat kimianya. Nah, zat kimia paling banyak itu nikotin. Nikotin ini dia punya dampak ke sperma. Nanti spermanya bisa punya genetik yang nggak bagus. Gitu. Lalu juga selain itu nikotin ini bisa menyebabkan gerak si sperma ini jadi lambat. Jadi bisa menyebabkan tertundanya proses pembuahan itu. Jadi nggak baik. Langkah baiknya dikurangin Mas. Selain saya mengurangi, apa ada yang lain ya Mbak? Ada Cara Mas, lainnya? ada solusi lainnya Mas, bisa mulai ikut-ikut olahraga di komunitas lain, terus menonton video-video edukasi, atau Mas bisa memasang aromatik mungkin untuk relaksasi. Oh gitu. Paling saya larinya ke ngemil Mbak. Mungkin bisa juga Mas, nanti Mas juga bisa sekalian kayak mengeksplor hal baru, apalagi terutama dengan Mas kan juga perlu mengasup zat gizi tertentu ya untuk mendukung kesuburan si spermanya. Nah, salah satu ini makanan sumber zinc, kemudian asam folat, vitamin C, vitamin E. Nah, sumber-sumbernya ada di sini ya Mas. Zinc ini nanti Mas bisa dapat dari coklat hitam, alpukat, kemudian daging merah. Seperti itu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan?
Kalau dari saya cukup Mbak. Iya cukup Mbak, terima kasih untuk konsultasi hari ini, sangat membantu pengetahuan kami Mbak. Ya sama-sama, saya juga ikut senang bertemu Mbak dan Masnya yang termasuk punya keinginan tinggi gitu. Mbak dan Masnya juga nggak perlu khawatir karena ini bukan pertemuan terakhir ya. Jadi tetap akan saya pantau perkembangan Mbak dan Masnya untuk membuktikan goal dari konsultasi kita hari ini. Makasih ya Mbak, Mas. Sama Mbak. Semangat ya Mbak. Selamat. Selamat pagi. Mbak Zulfa Mas Farah ya, gimana kondisi selama masa perbaikannya? Pagi Mbak, alhamdulillah jauh lebih baik. Saya juga merasa lebih baik dari bulan rokok. Wah, selamat ya Mbak Zulfa. Dari yang saya baca, Mbak sudah cukup pesat dalam mengalami kenaikan perbaikan gizi ini. Saya ikut kagum deh Mbak Zulfa mampu menaikkan perbaikan ini dengan konsisten. Terima kasih ya Mbak, saya merasa badan saya jauh lebih sehat, terus pusing saya juga udah berkurang, dan pasangan saya juga udah mau konsisten Mbak mengikuti arahan dari Mbak. Iya, berkat dorongan kamu. Wah, saya kagum banget ternyata dari awal kedatangan Mbak dan Mas saya juga udah naruh ekspektasi tinggi. Pasti Mbak dan Mas berhasil kok ngelewatinnya dan ternyata benar berhasil. Jadi selamat atas keberhasilannya. Terima kasih banyak Terima kasih ya Mbak. Mbak.